Fitri Salsabila dari kelompok 5 PPH pasal 24. Disclaimer, maaf kalau suaranya nggak ada karena memang saya lagi sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 dari pembahasan makalah. Nah, di bab 3 ini menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di PPH pasal 24. Di PPH pasal 24 diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Buat teman-teman yang belum tahu PPH pasal 24 itu apa, bisa baca makalah kita. Nah, di dalam PPH pasal 24 ini ada beberapa peraturan yang diatur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK 03/2019 tentang kredit pajak atas pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dan yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait teknis pelaksanaan. Dan yang B ada pengertian dan ruang lingkup PPH pasal 24. Di sini PPH pasal 24 itu mengatur tentang kredit pajak atas pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ketentuan ini berlaku untuk yang pertama wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri. Dan yang kedua bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari luar negeri selain dari Indonesia. Jadi PPH pasal 24 ini juga fokus mengatur pajak atas ekspor dari Indonesia ke luar negeri seperti itu. Di sini juga ada mekanisme perhitungan kredit pajak luar negeri. Besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dihitung dengan pajak Indonesia atas penghasilan luar negeri. Jadi kayak kita udah bayar pajak di Indonesia, tapi itu dari hasil ekspor kayak gitu. Dari gak ekspor aja sih, intinya dari hasil penjualan di luar negeri. Sama dengan dalam kurung penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan keseluruhan di dalam kurung dikali PPH terutang. Selanjutnya ada D, syarat dan ketentuan kredit pajak luar negeri. Untuk dapat menggunakan fasilitas kredit pajak luar negeri, wajib pajak harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, syarat subjektif, itu ada wajib pajak dalam negeri. Dan yang kedua ada memiliki NPWP yang valid. Yang selanjutnya ada syarat objektif, memiliki penghasilan dari luar negeri, apapun itu, entah dari investasi, penjualan lelang, ataupun kegiatan ekspor. Dan yang kedua ada pajak yang telah dibayar atau terutang di negara sumber penghasilan tersebut, juga dikenakan pajak di Indonesia. Jadi kita udah dikenakan pajak di luar negeri, juga kita dikenakan pajak di Indonesia. Ikut ada syarat administratif. Yang pertama melampirkan bukti pembayaran pajak luar negeri. Yang kedua menyampaikan SPT tahunan tepat waktu. Yang ketiga melampirkan dokumen pendukung lainnya. Yang E, batasan kredit pajak luar negeri. Ada beberapa batasan. Yang pertama ada batasan keseluruhan atau overall limitation. Jumlah kredit pajak yang tidak boleh melebihi bagian PPH yang terutang atas seluruh penghasilan dari luar negeri. Yang kedua ada batasan per negara atau per country limitation. Kredit pajak dihitung secara terpisah untuk masing-masing negara sumber penghasilan. Yang ketiga ada batasan waktu. Kredit pajak hanya dapat digunakan dalam tahun pajak yang sama atau kompensasi kerugian sesuai ketentuan. Selanjutnya ada F, perlakuan khusus. Yang pertama penghasilan dari negara yang memiliki P3P, tarif pajak yang dapat dikreditkan mengikuti ketentuan dalam pinjaman penghindaran pajak berganda, yaitu P3P. Yang kedua, penghasilan dari negara tanpa P3P berlaku ketentuan umum dalam UU PPH dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, kompensasi kerugian. Kerugian dari luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri. Jadi ketika dia mengekspor barang tapi dia tuh punya kerugian di tengah-tengah laut, kayak produknya itu hancur atau hilang ya, atau hanyut, nah itu nggak bisa dikompensasikan karena dia belum memiliki penghasilan dari luar negeri.
Untuk materi selanjutnya mengenai pengaplikasian dan juga implementasi. Yang pertama adanya prosedur administrasi. Untuk melakukan pembayaran atau pengajuan PPh tentu membutuhkan persiapan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, bukti pembayaran pajak luar negeri. Yang kedua, laporan keuangan atau dokumen penghasilan luar negeri. Yang ketiga, surat keterangan domisili jika diperlukan P3B. Yang terakhir, terjemahan resmi dokumen berbahasa asing. Yang selanjutnya mengenai pengisian SPT tahunan. Yang pertama, melaporkan penghasilan luar negeri dalam SPT. Yang kedua, mengisi formulir kredit pajak luar negeri. Yang ketiga, melampirkan dokumen pendukung. Selanjutnya tentang pemeriksaan dokumen. Langkah awalnya verifikasi keaslian dokumen pajak luar negeri. Selanjutnya, pencocokan data dan laporan keuangannya. Yang terakhir, konfirmasi dengan otoritas pajak negara sumber jika diperlukan. Berikut tentang tantangan dalam implementasi. Yang pertama, perbedaan sistem perpajakan, perbedaan tahun pajak antar negara, perbedaan definisi penghasilan dan deductible expense. Yang ketiga, perbedaan metode penghitungan pajak. Yang kedua, kompleksitas administrasi, adanya kebutuhan dokumen dalam bahasa asing, proses verifikasi yang memakan waktu, dan juga koordinasi dengan otoritas pajak multinegara. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar, adanya penentuan kurs yang tepat, dampak selisih kurs terhadap perhitungan, dan juga konsistensi penggunaan kurs dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya mengenai solusi dan best practices. Yang pertama ada sistem informasi terintegrasi. Di sini ada penggunaan teknologi untuk memudahkan administrasi. Yang kedua, database terpusat untuk informasi P3B. Yang terakhir, sistem validasi dokumen otomatis. Selanjutnya, untuk peningkatan koordinasi internasional, di sini ada Mutual Agreement Producer atau MAP. Yang kedua, Automatic Exchange of Information, dan yang terakhir, Advanced Pricing Agreement. Yang terakhir, tentang edukasi dan sosialisasi. Yang pertama ada pelatih untuk petugas pajak. Yang kedua, sosialisasi kepada wajib pajak, dan yang terakhir, publikasi panduan praktis. Bab yang terakhir tentang perbandingan internasional. Yang pertama, sistem kredit pajak di negara lain. Sistem kredit pajak negara lain merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara lain untuk negara yang mengekspor barang produksi mereka alias untuk negara produsen. Yang pertama ada Amerika Serikat. Di sini ada Foreign Tax Credit atau FTC. Yang kedua, sistem basket limitation, dan yang terakhir carryback dan carry forward. Yang kedua ada Jepang. Jepang ini ada Foreign Tax Credit System, ada Deemed Paid Credit untuk dividen, dan juga limitation formula yang kompleks. Yang terakhir ada Singapura, ada Unilateral Tax Credit, ada Double Deduction Incentive, dan yang terakhir Territorial System dengan pengecualian. Untuk yang kedua di sini ada lessons learned. Yang pertama, simplifikasi prosedur. Di sini ada standarisasi dokumen, ada juga online submission system, dan yang terakhir risk-based approach dalam pemeriksaan. Yang kedua, harmonisasi internasional. Di sini ada adopsi standar OECD. Yang kedua ada bilateral cooperation agreement, dan yang terakhir ada multilateral instrument. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.